ar-rajul, yang dimaksud ar-rajul adalah ar-rajul al-muridu lisuluki thoriqil akhirah, yaitu orang yang menghendaki menempuh jalan akhirat. Itu yang dimaksud ayyuhar rajul. Ya. Jadi orang yang menempuh perjalanan akhirat. Orang yang menempuh perjalanan akhirat. Sebab kalau orang yang cerdas, hidup ini enggak cuma sekarang di dunia tok. Hidup di dunia sementara. Jadi bukan hidup yang abadi. Nah, dan segala sesuatu fasilitas yang kita miliki dunia ini hanya cuma fata morgana. Fata morgana. Ini nanti belakangnya itu ada keterangan nanti, ya. Jadi hanya kayak mimpi. Ini orang hidup di dunia. Makanya ini orang yang cerdas, ini yang dituju, orang itu punya tujuan yaitu nanti di kehidupan yang paling panjang, kehidupan yang abadi, yang tidak mengenal zail, perubahan. Yaitu bibadlil majhudi fi qati hadil aqobatil azimati tawil. Jadi istilahnya mencurahkan segala daya upaya ya di dalam untuk memutus kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan yang besar, yang panjang, yang menghalang-halangi untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, untuk mendapatkan nikmat yang hakiki, untuk masuk surganya Allah. Oh, ini harus menyerahkan itu. Segala daya upaya harus diserahkan. Bibadlil majhud. Wis mbok piye-piye carane jare wong Jawa ngoten. Nggih kan? Wis aku kudu iso masuk Wah. Lek sampean gak duwe ngotot ngono kira-kira masuk surga apa? Alah mandak masuk surga lah. Ngono. Mari ngono. Bah. Aku sembahyang apa ora urus. Malah surga neraka apa jare. Ngono niku namene wong gak duwe tujuan nggih ya. Gak duwe angen-angen ngoten. Fa inna azamul aqobati siddatan. Lah itulah besar-besarnya rintangan, itu paling berat. Ya. Itu diserahkan untuk supaya kita ini memutus. Waksaruha mu'natan, bahkan banyak biayanya. Ya. Banyak mu'nah. Dan di sini itu artinya mu'nah itu saklan wa ta'aban, berat, bahkan sangat sulit. Ini mu'nah. Kalau banyak biayanya. Waksuruha afatan, bahkan rintangan itu untuk supaya kita menyerahkan itu, ini karena dunia ini banyak kesulitan-kesulitan dan juga fitnah. Fa inna man halaka minal khalqi, maka sesungguhnya orang yang rusak dari makhluk keseluruhan, inna man qata'u ala tariqil haq, yaitu mereka yang putus dari jalan kebenaran. Iku akeh rusake menungso, nggih. Banyaknya orang rusak di dunia ini disebabkan dia itu jauh dari kebenaran. Maka hidupnya itu semau gue, seenaknya sendiri. Mau maksiat, seneng-seneng, wah nang karaoke, bah wis, ora urus. Pokok bah lagune iki bener atau gak, iku gak urus. Iku biasane kan. Nah, itu disebabkan apa? Banyak faktor. Ima bisa babi dunia, ada kalanya disebabkan oleh tertipu dunia. Makanya di dalam Al-Quran itu wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidak ada kehidupan dunia kecuali itu mataul, kesenangan yang menipu. Bahkan dunia ini bisa dikatakan ad-dunya laibun balah, dunia ini adalah permainan batin, permainan. Saman esuk-esuk wis main dulinan, isuk-isuk wis nang pasar nggih Mas Toto nggih. Kaya wong dulinan lho, donya niki. Mari ngono terus lungguh-lungguhan ndek kursi musyawarah, iki DPR.
Ngono. Iku ngono, kok dulinan. Lah wong dulinan akhirnya dilipri. Makanya ada peniup sangkakala. Nggih mboten. Ditiup prit. Lah dulinan mari wis. Gak ono sing kebal sangka tiupan sangkakalane malaikat Israfil. Wong setan yang dimareni kok apa meneh awake dhewe. Gak peduli iku lagi lapo wae. Coba lek ana musibah iku lho. Lari tunggang langgang apa enggak? Lari tunggang langgang. Iku permasalahane apa? Ya iku mangko. Karo Gusti Allah dimareni. Donya lek wingi wong nek TV kalau ningali ten ngene TV One Bilqis Manisang niku mawancarai enek ada orang ya, ibu-ibu di beliaunya ini dari mulai enggak punya rumah, beliau kerja di Abu Dhabi. Kemudian sampai bangun rumah, beli tanah, bangun rumah sampai beberapa tahun. Setelah terkumpul, terus akhirnya sudah dilengkapi dengan perabot, loh, dihabiskan oleh banjir. Malah kayak orang ngipi, ya enggak? Nah ini loh. Nah, maka ini atau akholkin atau orang lain. Ini kan ada ini, ya makhluk. Ini karena mengganggu. Kancane nyetani, nggih mboten? Kancane nyetani, ajak-ajak barang sing ora genah-genah, ajak-ajak maksiat, ajak-ajak zalim, ajak-ajak wis macam-macam. Ini makhluk lain. Setan atau setan. Nah, setan ini enggak manusia enggak tahu, enggak kelihatan, enggak lihat setan, tapi setan melihat manusia, ini keuntungan setan. Nah, makanya ini diciptakan makhluk si pengganggu manusia. Memang khusus Allah nggak sing gawe niki. Mboten enten lintune maneh. Au nafsin atau hawa nafsu. Makanya ini walaqad dzakarna fi kutubinal musannafati fi kitab min kitabil ihya. Maka sungguh-sungguh saya jelaskan di dalam kitab yang saya karang dari kitab Ihya maupun kitab Asror maupun kitab Qurbatin ilallah. Ma yab'asu 'alal ihtimami bidzalik. Nah, ini. Jadi sesuatu yang ditanggung oleh seseorang yang menempuh jalan alal ihtimami bidzalik, yaitu atas tujuan untuk menggali kitab ini lebih dalam. Wa maksudu hadzal kitab. Ya, tujuan ini kitab. Nah, makanya ini oleh Mbah Yai atau Imam Ghazali dalam kitabnya ini sa'altullaha ayyudli'ani ala sirri mu'alajatin nafsi. Sesungguhnya aku bermohon kepada Allah supaya Allah memperlihatkan kepada saya rahasia dalamnya nafsu. Tadi nafsu ini kan di dalam, siapa sih yang tahu? Enggak ada yang ngerti. Nah, ini beliaunya ini minta supaya diperlihatkan rahasia mu'alijatin nafsi. Ini diminta diperjelaskan. Wa ayuslihani, dan Allah diminta supaya ngasih kemaslahatan bagi Imam Ghazali sendiri. Wa yuslihabi, dan juga meminta supaya Allah memberi maslahat disebabkan Imam Ghazali orang lain pada maslahat. Ini maksudnya bi. Ini penafsirannya Mbah Yai Iksan. Waqtasortu fi hadzal kitab syarif, dan kitab ini memang saringkas. Ya. Ala nukatin di atas tulisan, yaitu maksudnya apa? Wajizatil lafzi, lafadznya sedikit, maknanya yang luas. Makanya ini kalau kitab tasawuf kalau enggak digurukan, ini enggak boleh. Harus digurukan. Sebab ini lafadz-lafadznya itu mengandung rahasia. Jadi kalau kita ini enggak ngaji seperti ini kan enggak ngerti akhirnya. Bener nggih? Tukni'u man ta'ammala. Nah, tadi cukuplah kitab ini bagi orang yang memiliki angan-angan untuk memperdalam kitab ini. Wa nada'uhu ala wadihatin, dan orang meninggalkan kitab ini bisa meninggal kepada orang, yaitu kepada keterangan-keterangan yang terang dari jalan Allah, insya Allah.
Maka ini pasal khusus binukatin dengan beberapa tulisan membahas masalah beberapa yang terkait dengan dunia, mu'alijati dunia, terkait dengan dunia maupun makhluk, syaitan dan nafsu. Nah, ini amma dunia, ini saya bacakan lagi.